Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Anak-anak malim semua, malim harap kalian baik-baik aja ya di rumah. Tetap jaga selalu kesehatan kalian di rumah. Kalau keluar rumah, jangan lupa pakai masker dan selalu cuci tangan agar tangan kita bersih dan sehat. Sebelum memulai belajar, rapiin dulu ya buku-buku yang di atas mejanya. Kemudian, bersihkan dekat sekitar mejanya. Sudah? Yuk bersama-sama kita membaca doa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikal sholihin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman, serta jadikanlah aku termasuk hamba-hambamu yang soleh. Jadi, tadi mualim di awal membaca basmalah, kemudian membersihkan dekat sekitaran meja yang ada sampah-sampahnya, kemudian rapiin bukunya, baru memulai belajar. Dan yang terakhir tadi, membaca doa sebelum belajar. Simak selanjutnya ya. Kita masuk tentang tema 1, makhluk hidup. Ada yang tahu anak-anak mualim apa saja makhluk hidup? Di sini mualim jelaskan. Yang pertama ada tumbuhan. Bahasa Inggrisnya tumbuhan apa? Plant. Kemudian ada hewan. Bahasa Inggris hewan apa? Animal. Kalau di sini mualim mencontohkan kuda. Kalau kuda bahasa Inggrisnya horse. Kemudian yang ketiga ada family, yaitu keluarga. Kalau bahasa Inggrisnya keluarga, family. Kalau manusia, human. Jadi inilah makhluk-makhluk hidup yang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada tumbuhan, ada hewan, kemudian ada manusia. Simak selanjutnya ya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kita masuk tentang ciri-ciri makhluk hidup. Mualim menjelaskan lagi ya. Yang pertama, bernafas. Yang kedua, bergerak. Yang ketiga, makan dan minuman. Yang keempat, tumbuh. Dan yang kelima, berkembang biak. Jadi, kalau mualim kaitkan, ini dalam olahraga, kita semuanya membutuhkan ketika olahraga. Yang pertama tadi memang harus bernafas. Kemudian kita bergerak ketika berolahraga. Kemudian kita makan dan minuman sebelum olahraga dan sesudah. Kemudian tumbuhnya kita ada perubahan dari postur tubuh, dari umpamanya yang kecil menjadi besar, kemudian dari yang pendek menjadi tinggi. Kemudian kita berkembang biak. Kalau dalam olahraga kita bisa berbaur sama teman-teman yang lain, kemudian menjalin silaturahmi yang baik. Kita simak selanjutnya ya. Selanjutnya mualim akan jelaskan tentang gerak. Jadi mualim ambil contoh manusia. Manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Bisa melakukan gerak dengan bermacam-macam cara. Jadi di sini ada contoh gambar. Bisa kita bergerak ke samping kiri, kemudian ke samping kanan, berjalan ke depan, berjalan ke belakang, berlari ke depan, berlari ke belakang, berlari ke samping kanan, berlari samping kiri, kemudian kita berlari berbelok-belok dan membentuk lingkaran. Jadi di sini semuanya melakukan gerakan. Jadi dengan bermacam-macam cara. Kemudian di sini mualim kasih contoh melangkahkan kaki ke masjid.
bergerak ke depan atau ke belakang? Iya, ke depan. Jadi di sini ada contoh gambar seseorang lagi berjalan menuju ke masjid. Ada hadisnya, pahala setiap kita melangkah dari rumah lalu berjalan menuju salah satu rumah Allah, yaitu masjid, untuk menunaikan kewajiban yang telah Allah wajibkan, maka salah satu langkah kakinya adalah menghapus dosa kita semua. Kemudian langkah kaki lainnya meninggikan derajat kita. Jadi mualim harap anak-anak mualim yang rumahnya dekat jalan kaki ya ke masjidnya, bisa sambil olahraga, kemudian dapat pahala. Jangan naik Honda. Kalau naik Honda itu kalau rumahnya jauh, mungkin bisa dia dibantu oleh Hondanya. Kemudian nanti simak video mualim kasih ya. Kemudian bisa kalian lakukan di rumah dengan adik, dengan kakak, dengan keluarga. Simak videonya ya.
Sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian baru kita membaca doa kafaratul majelisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Malim akhir warahmatullahi wabarakatuh.